Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah, adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Masih belajar di kelas 3, yaitu di buku tema 4. Pada halaman buku kalian itu di halaman 130. Nah, di sini ada bacaan. Nah, bacaan tersebut judulnya adalah wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, kemudian perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Nah, yang semua ini yang telah kakak baca itu adalah ciri-ciri apabila seorang terkena penyakit yang namanya demam berdarah. Nah, jadi cirinya yang pertama yang harus kalian ingat yaitu tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala terasa berat. Ketiga, perutnya mual dan ingin muntah. Kemudian yang keempat adalah ada bintik merah di kulitnya. Oke, kita lanjut lagi. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah, penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebab atau penyebar penyakit demam berdarah. Nyamuknya adalah yang bernama Aedes aegypti. Sedangkan nyamuk ini membawa virus yang bernama dengue. Virus inilah yang menyebabkan demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, ini gambar 3M-nya, yaitu menguras bak mandi, kemudian menutup tempat-tempat wadah yang terbuka itu ditutup. Kemudian mengubur ini maksudnya setelah menggali tanah, kemudian diletakkan barang, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Itu yang dimaksud dengan mengubur. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini latihan ini berhubungan dengan bacaan yang kita baca di atas tadi, yang judulnya yaitu wabah demam berdarah. Oke, kita lanjut aja langsung. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa masalah yang ada pada teks? Jadi masalah yang ada pada teks tersebut adalah Ayah Dayu terserang demam berdarah. Nah, jadi jawaban nomor 1. Nah, ini dia. Jadi Ayah Dayu terserang demam berdarah. Ini jawaban nomor 1. Kemudian nomor 2, soalnya apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Nah, jadi jawabannya adalah kita cari di sini untuk soal nomor 2. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 adalah
Ini jawabnya adalah untuk jawaban nomor 2. Jadi nomor 2, seluruh warga membersihkan lingkungan. Jadi apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Jadi jawabnya seluruh warga membersihkan lingkungan. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, nomor 3, apa yang dimaksud dengan menguras? Yang dimaksud dengan menguras itu membuang atau mengeringkan, membuang air yang ada di wadah, atau tempat. Nah, itu dia. Nah, kalau di kamar mandi itu wadahnya ya bak mandi. Jadi misalnya menguras bak mandi, itu dia. Kemudian tempat penyimpanan air minum. Nah, itu yang dimaksud dengan menguras. Nah, nomor 4, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup artinya membuat. Jadi membuat wadah atau tempat, tidak terbuka. Nah, itu dia. Jadi membuat tempat menjadi tidak terbuka atau tertutup dia. Oke, nomor 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Nah, yang dimaksud dengan mengubur ini memasukkan sampah ke dalam lubang tanah yang digali, kemudian menutup kembali. Nah, jadi menutup kembali dengan tanah. Itu yang dimaksud dengan mengubur. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini amati lagi wabah demam berdarah. Nah, bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, kalian garis bawah dulu kalimat yang menunjukkan kewajiban. Nah, oke, kita garis bawahi. Kalimat yang menunjukkan kewajiban adalah di sini. Nah, ini dia. Yang pertama, seluruh warga membersihkan lingkungan. Itu kalimat yang menunjukkan kewajiban yang pertama. Kemudian yang keduanya, mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Kemudian yang ketiga, seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, yang kelima, mereka juga melakukan pengasapan. Jadi ada 5 kalimat yang menunjukkan kewajiban. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian
Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Nah, jadi jawabnya hak yang kita dapatkan. Oke, ini kakak geser dulu. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Nah, hak yang kita dapat itu yang kita dapat adalah hak yang berhubungan dengan kewajiban yang telah kita laksanakan. Contoh tadi seperti ini, seluruh warga membersihkan lingkungan, itu kewajibannya. Nah, hak yang kita dapat adalah kita bisa menikmati lingkungan yang bersih. Nah, jadi lingkungan yang bersih. Nah, kemudian contoh lain misalnya seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Nah, apa hak yang kalian bisa terima? Ya, otomatis hak yang kalian bisa terima, kalian akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Nah, jadi hak yang bisa diterima itu kalau bergotong royong berarti pekerjaan cepat selesai. Cepat selesai. Nah, itu. Jadi banyak. Jadi setiap kali kalian melaksanakan kewajiban, pasti hak itu akan dapat sesuai dengan kewajiban yang telah kalian laksanakan. Nah, dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Nah, jadi apa yang sebaiknya Lani lakukan dan apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Oke. Jadi yang harus Lani lakukan yaitu Lani harus membantu Dayu untuk menyediakan bibit bunga sedap malam. Nah, apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Ya, sampaikanlah bahwa dia akan membantu Dayu dalam menyediakan bibit bunga tersebut. Nah, hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Nah, ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Beberapa kardus yang dibutuhkan, beberapa banyak bibit dalam setiap kardus. Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, ini semuanya yang dari kalimat hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit sampai ke sini. Nah, setiap kardus ini adalah sebenarnya kalimat matematika yang berhubungan dengan penafsiran atau perkiraan. Nah, yang berhubungan dengan operasi hitung perkalian. Nah, dari cerita tersebut, jadi dapatlah sebuah kalimat matematika yang harus kita kerjakan atau kalimat matematika kemungkinan. Nah, di sini nih ada angka 800. 800 ini adalah jumlah seluruh bibit ini.
jadi 800 buah bibit. Oke, 800 itu bibit. Kemudian yang kita harus cari itu ini berapa banyak kardus. Jadi berapa kardus, ini kardus. Nah kemudian ini berapa banyak bibit. Jadi banyak bibit yang dibutuhkan setiap kardus ini. Nah ini, dan kita cari. Jadi kemungkinan atau penafsiran dari di sini ini adalah, umpamanya misalnya kita buat aja 5 kardus. Jadi kita buat kemungkinan sini 5 kardus. Nah kira-kira berapa jawaban di sini? Cara mencari ini, nah caranya adalah 800 ini dibagi 5. Nah 800 ini kita bagi dengan 5. Angka pertama 8 dulu, kita bagi 5. Ini yang mendekatin adalah 1. Kita kalikan ini, 1 kali 5 sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan, 8 kurang 5 sama dengan 3. Nah 3 dibagi 5 tidak bisa, 0 masih ada, ini 2, cukup 1 kita turunkan di sini, 30. Kemudian kita bagi 5. Nah 30 bagi 5 ini adalah 6. Nah kemudian 6 kita kalikan lagi dengan 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Kita kurangkan, 30 kurang 30 0. 0 ini tidak bisa. Nah ini ada sisa 0, cukup kita pindahkan sini saja, tidak perlu kita cari. Jadi 160. Nah jadi di sini jawabnya, umpamanya di sini 5, jadi jawabnya adalah 160. Kemudian di sini lagi yang keduanya, umpamanya 10. Nah caranya 800 dibagi 10, dibagi 10. Oke, nolnya kita coret 1, ini kita coret 1. 80 dibagi 1, ini kita mulai dulu dari 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Nah kita kurang, 8 kurang 8 0. Nah ini ada sisa nolnya, tulis di sini. Jadi 800 ini dibagi 10 sama dengan 80. Oke, kita lanjut lagi. Nah di sini, dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Jadi soalnya masih soal sama seperti itu, yang berbeda adalah banyak bibit yang harus dikirim, banyak kardus yang digunakan, dan banyak bibit dalam setiap kardus. Nah jadi banyak bibit yang harus dikirim ini, jadi semuanya ini nanti angkanya berbeda dengan yang tadi, tapi caranya sama mengerjakannya. Oke, jadi kita langsung jawab aja. Misalnya umpamanya tadi, nah di sini jawabnya. Nah umpamanya ini kakak kasih bibit seluruhnya adalah 500, di sini 500. Nah ini dikali berapa? Nah umpamanya kita buat aja 2. Nah cara mencarinya berarti 500 dibagi 2, kita cari 5 dibagi 2 ini yang mendekatin, perkalian bagi 5 dibagi 2 yang dekat ini adalah 2, dan 2 dikali 2 4. Kita kurangkan, 5 kurang 4 1. 1 bagi 2 tidak bisa, namun di sini ada 2 0, cukup 0 1 ya kita turun. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 10, kurangkan jadinya 0. Nah di sini sisa 01, tidak perlu kita kerjakan, cukup ditulis di sini.
Jadinya sini jawabnya 250. Nah, di sini 250. Ini yang pertama, cara yang pertama. Contoh. Kemudian kita buat lagi yang keduanya. Yang keduanya kira-kira masih tetap angkanya 500. Nah, di sini kita masih tetap angka 500 sama dengan dikalinya. Nah, misalnya kita buat umpama di sini 4. Kita cari 500 dibagi 4. Oke, 5 dibagi 4 nih yang mendekatin 1. 1 kali 4 4. Kita kurangin 5 kurang 4 1. 1 bagi 4 tidak bisa, ada sisa 2 nolnya. Nolnya turun di sini. 10 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali 4 8. 10 dikurang 8. 10 kurang 8 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 tak bisa, ada 01 lagi. Kita turunkan yang 0 ini. Nah, 0 ini kita turunkan jadi 20. 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 20. Kita kurangkan, jawabnya 0. Jadi jawabnya 125. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya masih tetap angka yang sama, 500. Nah, tadi 4 umpamanya 5, berarti 5 dikali berapa ini kita cari dengan cara dibagi. 500 dibagi 5. Nah, kalau ini nih nolnya ada 2, kita langsung aja tulis ini. Nah, tinggal 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 kali 5 5. Kita kurangkan, berarti ini 0. Nah, jawabnya 100. Oke, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat masih 500. Berarti 500 ini yang keempat 10. Umpamanya di sini 10 kali titik-titik berapa. Nah, kita cari 500 dibagi 10. Nah, atau lebih mudahnya kita coret aja. Ini 0 dicoret, ini 0 dicoret. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Kurangkan 5 kurang 5 0. Nah, 0 ini tidak bisa. Nah, namun ada sisa 0 di sini, pindahkan langsung. Jadi di sini 50. Jadi di sini jawabnya adalah 50. Dan yang kelima. Yang kelima 500 sama dengan kali 20. Nah, kita cari 500 dibagi 20. 0 kita coret, ini coret. Nah, 5 dibagi 2 ini yang mendekati adalah 2 dia. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. 1 tidak bisa, turun di sini. 1 bagi 2 tak bisa, ada sisa 0 ini, turun di sini nih 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 2 10, kita kurangkan. Jadinya 0. Nah, jadi ini jawabnya 25. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe